Hey guys, my name is Ali. I'm from Group 9 Religion Project, and I'm about to introduce you all of my awesome members. Come on, follow me. Hello guys, my name is Albert. Hello guys, my name is Agus Ali. Hi, my name is Devina. Hi, my name is Vivi. Hi, my name is Dias. And that's all my awesome member. And we are about to interview 6 religion in Taman Mini about sacrifice, commitment, and prohibition. I hope you guys enjoyed because this video is going to be a legend. Wait for it. Since you've been gone. How can I put it? You put me on. I even fell for that stupid love song. Yeah, yeah. Since you've been gone. How come I never hear you say I just wanna be with you? I guess you never felt that way. But since you've been gone, yeah, I can't breathe for the first time. I'm so moving on, yeah, yeah. Thanks to you, yeah, what I want. Pengorbanan yang diutamakan membunuh manusia itu dilarang. Tapi kalau mengorbankan, misalnya yang dimaksud ada, saya tahu nih tujuannya sedekah atau sembahyang gitu. Nggak ada pengorbanan gitu. Bahwa saya akan mengorbankan kambing, sapi, nggak ada. Agak mudah. Justru yang dilarang membunuh itu. Kalau saya mau makan ayam, berarti saya makan yang udah boleh motong, yang udah jadi, boleh. Nggak ada lah sih istilahnya ini Ada pengorbanan. nggak ada pengorbanan Misalnya- hewan nggak ada. Ya, dalam bentuk lain misalnya Ya. tidak boleh memakan apa atau tidak boleh. Nah di sini tempatnya memang begitu harusnya nggak boleh makan yang barang napas dan sebagainya. Nggak boleh. Selain ya mestinya nggak boleh makan barang yang napas yang bahasa binatang hewan itu. Di sini pokoknya gitu kalau menurut dia. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu ya masing-masing sih saya juga pertama itu. Ada yang pengorbanan ada yang enggak gitu. Kalau di sini nggak sama sekali. Kalau menurut dia. Jadi yang diperbolehkan apa? Ya itu, masa sayur atau buah-buahan. Jadi dari Pokoknya yang barangnya bilang nggak ada barang yang bernapas yang dimakan. Ada juga, dan juga kadang-kadang memang seringkali gereja sendiri kadang menganjurkan untuk jemaatnya berpuasa karena mungkin ada tujuan tertentu, misalnya mau mengadakan satu pelayanan yang besar, maka dihimbau untuk jemaat berpuasa. Tetapi kalau di dalam kekristenan itu puasa atau usaha kita gitu, itu kan satu usaha kita sendiri gitu ya. Itu bukan satu yang mempengaruhi sukses tidaknya pelayanan tersebut gitu. Tetapi kenapa misalkan kita berpuasa gitu, supaya lebih mengerti kehendak Tuhan, berkenan tidak atas rencana pelayanan tersebut gitu. Mungkin sedikit berbeda misalnya dengan agama yang Islam gitu, berpuasanya supaya misalnya untuk menyucikan hidupnya, supaya dia diampuni dosanya gitu. Itu agak maknanya sedikit berbeda. Kalau di kami itu lebih kepada pribadi, tapi memang biasanya siesa itu kebanyakan ya, tapi nggak semua, kebanyakan itu memang cia-cia itu tidak makan daging. Tapi itu bukan suatu keharusan, tapi berasal dari dirinya. Jadi memang tidak ada ketentuan bahwa kalau yang menjadi rohaniwan di komunitas itu harus apa pantang apa tuh nggak ada. Pengorbanan yang diajarkan Katolik itu bisa kita dengan menjadi seorang, misalnya kayak menjadi pastor atau romo, itu menurut saya sudah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bisa juga dengan sebelum kita misalnya Paskah, ada yang namanya puasa dan pantang. Di sini kan kita
menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sering kita lakukan sehari-hari. Jadi pengorbanan itu bisa dari hal kecil kayak gitu, misalnya membuang kebiasaan-kebiasaan jelek kita yang menurut kita udah kayak kecanduan, kayak ngerokok itu kan kecanduan. Nah itu menurut saya udah sebuah pengorbanan untuk menjadi seorang. Terus contoh pengorbanan berikutnya itu menjadi seorang pemuka agama itu sendiri, namanya jadi romo. Kebetulan di Katolik itu kan kalau untuk menjadi seorang romo atau pastor dan uskup dan lain-lainnya itu kita dilarang untuk berkeluarga dan meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi. Jadi kehidupan kita benar-benar mengabdi, sepenuhnya melayani untuk Tuhan dan sesama. Di dalam Islam itu ada istilah berjihad. Berjihad di jalan Allah itu membela kebenaran, membela agamanya Allah. Itu pengorbanan dalam bentuk harta, dalam bentuk nyawa. Nah, itu kalau memang dibutuhkan harus berkorban untuk nyawa, ya harus siap. Kita sebagai orang Islam kan gitu, karena memang berjihad itu tuntutan daripada Allah. Di dalam agama Hindu disebutkan ada catur warna, Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra. Ini adalah dibedakan manusia di Hindu berdasarkan fungsi. Brahmana ini adalah dalam fungsi penyebaran ajaran agama, rohaniawan. Di sini Ksatria pemimpin negara, angkatan perang sampai satpam, artinya menjaga keamanan lah. Wesya ini adalah bergerak di bidang perekonomian, dagang, saudagar dan saudara. Ini adalah pembantu dari semua ini. Semua ini pun mempunyai pengorbanan yang konteksnya masing-masing. Kalau sang Brahmana, pengorbanannya apa? Pada saat kita persembahyangan dakwah, tidak ada dibayar di Hindu. Itu bentuk pengorbanan real. Kalau kesatria, kalau dunia perang ya perang berangkat. Gitu. Satu peleton komplek Kopassus di Taman Serang Banten diberangkatkan ke ujung pandang, Rawat ujung pandang, ya berangkat. Mau hidup mau mati itu adalah urusan yang situ. Orang Wesya ini kan dia di bidang perekonomian, kewajibannya dia apa? Dia memenuhi asupan makanan, kebutuhan daging, ayam. Ya mau tidak mau itu memang sudah kewajiban dalam rangka dia memenuhi fungsinya sendiri. Itu termasuk yang sudah membantu dari semua. Enggak. Pokoknya makhluk hidup, agama Buddha itu kalau bisa. Makanya di situ di silanya diajarkan. Saya bertekad tidak akan membunuh makhluk hidup. Bukan dilarang, agama Buddha nggak dilarang. Nggak ada larangan agama Buddha. Sepertinya sila yang keempat, ya, dilarang umatnya. Hindarilah, saya bertekad menghindari minum-minuman keras dan mabukan. Kalau saya minum, ya akibatnya saya sendiri. Tapi dilarang enggak. Agama Buddha, contohnya, banyak berbuat baik. Jauhin kejahatan. Sucikan pikiran kita. Itu inti pertama ajaran agama Buddha. Jadi kalau kita pengen lahir di alam yang menyenangkan, ya banyak berbuat baik. Jauhin kejahatan. Sucikan pikiran. Sesuatu yang menentukan kita. Kalau kita ada disebut namanya subut. Subut itu bahasa Hokkien, kalau bahasa Indonesia itu 4 tantangan. Tapi tantangannya bukan dagingnya lepas, tapi yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, yang tidak susila jangan lakukan. Yang dimaksud di sini bukan berarti kalau kita gimana nggak tahu itu susila atau enggak kalau kita nggak lihat gitu kan. Tapi lebih kepada misalkan kalau kita melihat itu suatu jelek, jangan terus dilihat. Ada banyak ya, kalau kita bisa baca Alkitab ada banyak. Misal ya terutama sekali yang mengatasi semuanya adalah mentaati segala firman Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab, karena kita percaya Alkitab itu adalah sepenuhnya firman Tuhan dan harus terus kita taati. Itu mungkin komitmen yang terutamanya. Di dalamnya misalkan harus terus merenungkan Alkitab, harus terus juga mengasihi sesama kita, lebih lagi mengasihi Tuhan. Lalu kemudian komitmen juga beribadah, bersekutu dengan sesama orang umat percaya di gereja atau di persekutuan-persekutuan yang lain. Ada banyak lagi.
Sungguh-sungguh dalam kita mengamalkan agama itu adalah jihad. Nah gitu loh, intinya begitu, globalnya kan gitu loh. Seperti sholat kita harus bersungguh-sungguh, dianjurkan berzakat, puasa itu juga jihad itu, melaksanakan haji ya, kalau kita memang mampu punya harta banyak, kaya, nah kita itu juga harus berhaji, itu namanya bersungguh-sungguh. Nah, kadarnya kalau memang dituntut di satu saat Islam ini dimusuhin, ya kita sebagai umat Islam ya harus membela lah kan gitu. Itu namanya bersungguh-sungguh jihad. Itu boleh dikatakan dalam dohirnya bentuknya Islam, tapi di sisi Allahnya belum tentu kan nanti. Jadi Islam itu harus kafah. Kafah itu secara keseluruhan. Orang yang dalam Islam kemudian tidak sholat, mungkin dohir KTP-nya Islam, tapi hakikatnya dia sudah tidak Islam lagi. Salah satu ciri orang Islam adalah sholat. Untuk komitmen itu sendiri bisa dengan kehidupan sehari-hari aja gitu. Pada sesama misalnya ada yang membutuhkan pertolongan kita bantu, ada yang kesusahan kita tolong. Dengan pribadi kita sendiri mengamalkan pengajaran agama kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, itu menurut saya itu udah komitmen yang cukup baik lah terhadap agama kita sendiri, dibarengin dengan yang namanya ibadah tadi. Nah, ibadah tanpa tindakan itu sama aja dengan omong kosong. Jadi mendingan tindakan yang dibarengkan dengan ibadah gitu, baru komitmen kita terhadap agama itu benar-benar kelihatan. Semua stratanya sama. Hanya yang berbeda di sini adalah dari segi fungsi masing-masing. Itu fungsi masih tidak dalam hal ini tidak ada kewajiban yang berbeda dalam konteks tinggi dan rendah, tidak ada. Kalau berbeda pengorbanan berbeda pengorbanan agama berdasarkan fungsi ada. Jadi berbeda-beda tadi. Tidak mungkin orang yang usia dia mesti berperan begitu. Kalaupun seandainya nanti ada jajahan dari manapun, istilahnya ada yang sukarelawan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kita berbicara yang formal dulu. Itu kan tergantung daripada kadar iman ya. Makanya dan untuk membentuk iman yang kuat disertai dengan ilmu. Makanya kita dianjurkan supaya menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam Islam itu wajib. Nah kan gitu. Mengenal diri supaya tahu diri kita adalah itu suatu ilmu, ya kan? Itu juga harus kita cari. Makanya di dalam tuntunan-tuntunan hadis dalam Rasulullah, menuntut ilmu di dalam Islam adalah wajib. Thalabul ilmi fardhu. Secara umum tidak ada. Bahkan di dalam, kalau satu teolog itu mengatakan semua orang Kristen itu sebenarnya adalah hamba Tuhan juga gitu. Jadi semua orang Kristen dituntut sama. Walaupun memang bedanya adalah yang satu hamba Tuhan yang khusus itu dia melayani Tuhan seumur hidupnya. Sedangkan yang bukan, dia bekerja di tempat lain, artinya dia menjadi hamba Tuhan juga di dalam pekerjaan dia gitu. Tapi secara tuntutan sama, secara tingkat kerohanian juga tidak ada bedanya. Artinya belum tentu misalkan hamba Tuhan itu lebih rohani daripada yang jemaat biasa, nggak tentu. Kadang-kadang bahkan bisa aja jemaat biasa itu malah lebih rohani, imannya lebih besar daripada hamba Tuhan dan yang lain-lain. Jadi tidak ada satu tingkatan-tingkatan. Jadi ada dua agama Buddha. Tadi pertama sudah terangkan. Yang disebut waktu Sang Buddha Siddhartha Gautama masih hidup, ya. Ini jadi satu. Setelah dia meninggal, yang melahir ke Tiongkok, ke Cina, ke Jepang, kalau itu ke sana ke Tibet. Ini Amerika, Indonesia bagian timur. Nah di sini makanya cuma satu kali deh. Nah, kalau ini boleh 2-3 kali karena dia menyebarkan agama, dia kan naik gunung, udara dingin, bisa mengadakan dengan satu syarat, nggak boleh makan barang berjiwa.
Kalau di Konghucu memang khas, kita ada tingkatan makanan betul. Yang pertama itu Chaoseng. Chaoseng ini disebut juga guru agama. Guru agama ini biasanya orang-orang yang mengajar di sekolah atau mengajar di sekolah minggu di Makin itu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Di Makin masing-masing biasanya diajar atau diasuh oleh Chaoseng. Naik tingkatan selanjutnya lebih ke atas itu Wonse. Wonse ini disebut sebagai penebar agama. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang melakukan menguraikan agama di acara di kebaktian. Terus tingkatan selanjutnya adalah Sise. Sise ini adalah orang ibaratnya yang sudah tidak mementingkan tugasnya adalah melayani agama, yang sudah fokus melayani agama. Itu Sise. Pemuka agama tentu dibandingkan umat biasa pengetahuannya tentu lebih beda. Tapi kalau ke cara ibadahnya, kapan waktunya, bisa beda. Dalam arti gini, kalau saat misalnya itu tergantung diri sendiri gitu loh. Bisa aja umat biasa sembahyangnya lebih banyak dibandingin pemuka agama, atau pemuka agama memang sembahyangnya mungkin lebih banyak dibandingin orang. Saya rasa kalau waktunya ini nggak bisa diklasifikasikan atau dibedakan siapa yang lebih banyak. Komitmennya tuh harus benar-benar kelihatan. Pelayanannya benar-benar, ya tadi saya bilang, nggak boleh dekat sama yang namanya hal-hal duniawi. Itu udah sebuah komitmen, udah sangat berat. Menurut saya pribadi sih, untuk tinggal jauh dari keluarga itu udah sangat luar biasa. Kalau komitmen yang kayak tadi saya bilang, nggak berkeluarga, menjauhi hal-hal duniawi, tetap bisa dilakukan oleh umat biasa. Tapi sebagai umat biasa itu sendiri, komitmen kita untuk melayani, untuk hidup beragama itu nggak harus kayak yang tadi pemuka agama itu. Bisa aja kan kita dengan hidup berkeluarga dan mengamalkan pengajaran agama yang diajarkan agama kita sendiri kepada anak-anak kita. Menurut saya itu juga sebuah komitmen yang besar terhadap agama sendiri, karena kita udah nyebarin yang namanya pengajaran agama kita itu kepada anak-anak kita. Ya kalau dirinci ya banyak. Misalnya saya pengasuh juga di sekolah minggu. Saya pun lumayan aktif di kepemudaan Konghucu gitu. Kalau misalkan ditanya pengorbanannya, ya kalau dirinci satu-satu kan banyak. Tapi saya tidak mau itu disebut sebagai pengorbanan, tapi benar-benar bentuk pelayanan. Ya apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Saya tidak mau itu sebagai pengorbanan. Imlek, kita ada nama perayaan seminggu setelah Imlek itu King Tikong. Itu biasanya sembahyang besar bersujud kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala rahmat yang sudah kita terima gitu ya di sembahyang King Tikong ini. Biasanya ini nggak diwajibkan, boleh melakukan boleh tidak. Sehari setelah Imlek kita melakukan namanya Ciacai, dan satu hari jadi misalkan nanti malam King Tikong, mulai pagi sampai dengan selesai sembahyang kita melakukan puasa. Itu kalau menurut saya itu agak lumayan berat. Karena apa? Kalau satu hari setelah Imlek, kalau pas Imlek kan banyak jadi itu cukup bagi kami itu kadang sulit untuk melakukan karena kalau melihat itu ya. Tapi balik lagi itu ke personal sih. Kalau untuk saya pribadi, pengorbanan yang dilakukan sekarang aja misalnya, saya bersedia misalnya jadi ketua dari KMK Presiden University sendiri. Nah di sini pengorbanan yang udah saya lakukan misalnya apa ya? Mungkin kayak kuliah saya sendiri mungkin udah saya korbanin gitu. Mungkin ada kelas, tapi kita waktunya bentrok sama kegiatan yang benar-benar harus dilakukan, nggak bisa ditinggal gitu. Misalnya kayak kemarin ini saya pernah harus ketemu Romo ini harus mimpin misa untuk perayaan Natal kita kemarin di sini. Kalau nggak saya temuin hari itu, Romo itu nggak bakalan bisa datang pas perayaannya sendiri. Sementara di hari itu ada 2 kelas dan di situ udah 2 kali skip. Nah di sini saya mencoba beraniin diri untuk nggak ikut kelas dan nemuin itu Romo, dan akhirnya
di kemudian harinya, di esok hari saya ketemu sama lecturernya dan saya ngobrol, dikasih izin, ternyata kebetulan dikasih izin karena saya nyampein yang benar-benar saya mau ketemu Romo buat misa besok perayaan Natal gitu. Jadi pengorbanannya bisa dari ya kayak gitulah, kuliah, atau mungkin bisa jadi kayak apa ya, duit belanja bulanan misalnya dikurangin. Kayak di KMK kita sendiri kan ada yang namanya pelayanan jalanan atau sekolah damai ke daerah Sunter atau sekitar Jakarta gitu. Dan itu kan butuh biaya sendiri untuk transport dan mungkin makan di sana. Nah, di situ jujur duit bulanan itu bakalan berkurang gitu. Kita tahu sendiri kan biaya transport untuk ke Jakarta berapa gitu, terus pulang pergi makan gimana gitu. Nah, dari hal kecil misalnya yang tadi duit jajan itu menurut saya itu udah sebuah pengorbanan, karena mungkin harusnya duit yang seharusnya bisa saya pakai buat beli baju, beli makanan segala macam, tapi saya gunain untuk itu. Menurut saya itu udah sebuah pengorbanan. Tetap yang pertama poinnya adalah pengorbanan kita itu tidak mempengaruhi posisi kita di hadapan Tuhan gitu. Terutama itu pengorbanan Kristus. Dan sebagai respon terhadap pengorbanan Kristus, maka kita mentaati atau tanda kutip merelakan diri kita untuk mengorbankan diri kita bagi pelayanan. Dan ada banyak, misalnya kalau saya sendiri secara pribadi, yaitu secara full time menjadi hamba Tuhan misalnya. Menjadi hamba Tuhan secara full time artinya apa? Artinya sepanjang hidup saya berkomitmen untuk terus melayani Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Apapun, entah itu menginjili, menggembalakan, mengajar orang-orang untuk mengerti firman Tuhan, dan yang lain-lain. Kalau saya guru pasraman, ya sekolah minggu. Ini ada sekolah minggu nih di atas. Ini tiga lokal nih sekolah minggu di atas. Begitu. Kita ngajar agama di sini. Tuh. Begitu. Karena memang kita tidak ada atau jarang yang mendapatkan pendidikan agama ini di sekolah umum karena minimnya guru. Begitu. Karena minimnya guru. Tuh. Nah, itu yang terjadi. Yang pertama makhluk hidup saya bertekad, bukan berjanji nih, saya bertekad tidak akan membunuh hidup makhluk itu yang pokok utama. Kecuali itu karena refleks nyamuk. Akhirnya kita lagi nonton TV enak-enak pakai kaos ini ada nyamuk, jadi kaget, sama kebiasaan. Cuman bedanya kalau yang barang-barang kecil begitu seperti kita di kolam. Ini air ada airnya, kita nyemplungin kapas, reaknya kan sedikit, sama batu kan lain. Itulah bedanya, karmanya. Kedua, perzinahan. Ya perzinahan kalau istilah orang, maaf ya, ini bukan tahu ya, itu dilarang keras itu. Kalau mabuk-mabukan, makanya kalau kita dingin, ada bini segelas minum, nggak mabuk kan? Kan yang dimaksud mabuk-mabukan itu menghilangkan kesadaran kita, melemahkan saraf kita, itu nggak boleh. Seperti ada perayaan, ada yang kita bantu, seperti sekarang. Ini saya lagi tiket orang yang mau berdana, sekarang ini mengumpulkan dana untuk korban bencana alam banjir. Nah, jadi makanya saya ada di sini sampai jam 2. Memang kalau sudut pandang mah beda-beda deh. Kalau gue bisa beda. Kristen, Islam, Buddha, jangan kita cari perbedaannya, cari yang bersamaannya. Adek saya kasih contoh, apa sudut pandang beda? Adek melihat mobil dari depan, ini dari belakang. Beda kan sudut pandangnya. Dia kata lain, dia kata lain, dia pada bilang lain. Adek bilang mobil, dia juga bilang mobil. Iya enggak? Iya. Ya sudut pandang beda, tapi semua tujuannya sama. Orang Islam mengajarkan kebaikan, orang Kristen mengajarkan kebaikan, orang Buddhis yang mengajarkan kebaikan, orang Islam mengajarkan berdana, ya enggak? Orang Kristen juga berdana kan, orang Buddhis juga berdana, sama, cuma sudut pandangnya beda-beda. Legendary. This is from us. Inspiring. Not boring. Thank you for watching. Bye.